Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarik. Saya dosen Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika, dengan nomor INIDN 0028069104. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pembelajaran. Awal masuk saya di Politeknik Negeri Ambon itu sejak tahun 2019. Sejak saat itu saya sudah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Quality Management System, Implementasi Pengujian Sistem, Pemrograman Mobile, Pemrograman Web, dan Jaringan Komputer. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini yaitu Pemrograman Mobile, terdiri dari 3 SKS dengan kode mata kuliah MPB 21418. Mata kuliah ini merupakan rumpun ilmu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman atau biasa disebut Software and Development yang diterapkan di semester 4, di mana interaksi dosen dan mahasiswa meliputi delivery, interaction, dan assessment. Sebelum masuk ke video pembelajaran saya akan menjelaskan beberapa poin dalam RPS. Terdiri dari yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan. Yang keempat, metode penilaian dan pembobotan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang teori dasar serta beberapa tools untuk membuat aplikasi mobile dan melatih keterampilan mahasiswa dalam membuat aplikasi berbasis mobile untuk standalone, aplikasi client server, serta aplikasi mobile yang dapat dihubungkan dengan perangkat seperti microcontroller, sensor, dan beberapa modul lainnya. 2. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah pemrograman mobile selama 1 semester, mahasiswa mampu: yang pertama, memahami konsep-konsep bahasa pemrograman, mengidentifikasi model-model bahasa pemrograman, serta membandingkan berbagai solusi. Kedua, menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. Yang ketiga, menulis kode yang diperlukan untuk digunakan sebagai instruksi dalam membangun aplikasi komputer. Yang keempat, menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan pengembangan berbasis platform pada mobile computing, serta mampu mengembangkan pemrograman aplikasi berbasis platform untuk berbagai area. Ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa terampil dalam menggunakan beberapa komponen penting dalam aplikasi mobile. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan debugging pada widget-widget yang tersedia pada aplikasi mobile. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat aplikasi CRUD pada database aplikasi mobile. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat aplikasi Android yang menerapkan penyimpanan data, servis lokal, dan client server. Yang keempat, metode penilaian dan pembobotan. Untuk kehadiran itu 10%, tugas praktikum 25%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Nah, itulah tadi penjelasan terkait beberapa poin dalam RPS mata kuliah pemrograman mobile. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Adapun topik yang akan dibahas tentang konsep dasar pemrograman mobile.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, hari ini adalah kuliah perdana pemrograman mobile. Jadi Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ahmad Tarik SKMMT. Nantinya Bapak akan menempuh mata kuliah pemrograman mobile yang bobotnya 3 SKS. Ya, jadi kalian harus menyelesaikan mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan. Nah, sebelum Bapak masuk ke pembahasan nanti, Bapak jelaskan dulu pengantarnya. Jadi kalian harus kenali dulu aturan yang Bapak berlakukan untuk mata kuliah ini. Jadi yang pertama adalah metode yang Bapak akan gunakan. Yang pertama ceramah ya. Jadi ceramah di sini Bapak paparkan semacam materi. Nantinya kalian menyimak apa yang Bapak paparkan. Kemudian ada praktikum terbimbing dan juga praktikum diskusi. Nanti kalian akan Bapak bimbing untuk mengerjakan step by step. Kemudian ada satu orang atau beberapa orang untuk mengulangi apa yang Bapak praktekkan tadi. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah. Di sini Bapak akan memberikan studi kasus. Nanti setiap mahasiswa wajib untuk menyelesaikan studi kasus ini. Terakhir adalah diskusi. Nah, diskusi nanti mungkin saja Bapak bagi beberapa kelompok ataukah tugas besarnya dikerjakan secara kelompok. Nah, sistem penilaian yang Bapak terapkan untuk mata kuliah ini, yang pertama itu untuk kehadiran 10%. Nah, kemudian tugas praktek itu 25%. Jadi kalian hadir, Bapak juga kasih tugas. Biasanya gitu ya. Jadi Bapak gabung menjadi 35%. Kemudian ada UTS. UTS itu atau ujian tengah semester itu 30%. Kemudian ujian akhir semester itu 35%. Jadi ini adalah sistem penilaian yang Bapak terapkan untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, bahan kajian di sini ada beberapa ya. Karena kita nanti ada 16 pertemuan. Salah satunya adalah konsep dasar pemrograman mobile. Nah, nanti Bapak akan bahas ke kalian karena ini adalah pertemuan pertama. Kemudian setelah itu nanti ada activity dan intent. Kalian membuat activity dan intent. Nah, yang ketiga itu ada layout. Kira-kira layout ini sebenarnya kalian sudah pelajari, baik itu di pemrograman web ataukah pemrograman orientasi objek. Kira-kira ada yang masih ingat layout itu seperti apa? Oke, Aiman. Ya, pertama frame dan ini ya. Kemudian oke. Jadi ketiga yang disebutkan teman ini sebenarnya kalian sudah terapkan di web ataukah pemrograman orientasi objek. Jadi nantinya kita akan tetap membahas tentang layout ini di pemrograman mobile. Tapi bagaimana caranya ya nanti pada saat pertemuan ketiga atau keempat Bapak akan bahas. Kemudian ada Android widget, ada yang tahu itu widget. Nah, Bapak kasih contohnya gini. Widget kalau di dalam Android itu seperti text box. Nah, ada masih kenal di mungkin di pemrograman web. Ada? Coba kenal. Contohnya apa? Widget. Ada 5 Pak. Yang pertama text view, yang kedua edit text, yang ketiga button, yang keempat checkbox, dan yang kelima radio button Pak. Oke. Jadi yang disebutkan temannya ini sudah betul juga ya. Jadi untuk text view, kemudian radio button, checkbox ini masih kita terapkan juga di dalam pemrograman mobile. Jadi nanti Bapak akan perlihatkan caranya kalau kita terapkan di dalam pemrograman mobile. Jadi nanti terus apa yang kita pakai nanti Bapak akan bahas di pertemuan pertama. Nah, sekarang ada menyimpan data menggunakan array dan file. Nah, nanti pembahasannya juga Bapak akan bahas setelah nanti kalian kenali dengan widget apa itu macam-macamnya widget. Kemudian ada menu.
Nah, di menu ini sebenarnya kalian sudah pelajari di ini ya, pemrograman web. Kalian sudah membuat website, pasti ada menunya. Kira-kira jenis-jenis menu itu apa? Oke. Jenis menu itu ada option menu, Oke, optionnya. Apa lagi? menu, Ya, sub menu, dan menu. sebenarnya ya. Oke, jadi yang disebutkan teman itu adalah contohnya yang diterapkan di website. Karena kalian kan sudah pelajari pemrograman web. Jadi ini sudah betul. Tapi nanti kita akan terapkan juga di Android, karena pastinya kalau dalam aplikasi Android itu ada menu-menu tertentu yang akan kita desain di dalam tampilan Android. Kemudian Bapak juga akan membahas tentang database yang digunakan pada Android. Ada yang tahu database yang kalian sudah pelajari apa saja? Saya Pak, Oke, coba. terima kasih atas kesempatannya. Jadi database yang sudah digunakan Pak ada dua. Ya. Pertama, akses sama MySQL Pak. Oh iya. Skill ya. Oke, jadi ada dua yang kalian sudah pelajari. Mungkin aksesnya ini di basis data ya. Kemudian di MySQL ini kebanyakan dipakai di pemrograman web. Jadi nanti ada juga yang kita gunakan, bisa saja pakai SQLite. Jadi nanti untuk pembahasannya database apa yang kita pakai, kalian nanti akan mendapatkannya mungkin setelah UTS atau pada saat kita membuat program yang menggunakan database. Kemudian ada file distribusi dan bagaimana pendistribusian untuk aplikasi. Kemudian pembahasannya lagi ada pemrograman yang menggunakan LBS atau Location Based Service. Location Based Service di sini biasanya kita menggunakan Google API Map. Ada yang tahu atau ada yang pernah melihat penerapan LBS di lingkungan Ambon? Ada? Coba. Saya Pak. Contohnya seperti apa? Baik Pak, contohnya seperti mencari rumah sakit terdekat, mencari Iya. rumah terdekat. Contoh aplikasinya itu Grab, Maxim, dan juga Gojek. Oke, terima kasih. Jadi sudah betul ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu sudah banyak yang menggunakan Google API Maps, seperti misalnya Maxim ya, yang dicontohkan temannya, atau Gojek, bahkan pencarian rumah kos terdekat. Jadi kalian sudah mengenali. Tapi bagaimana pembuatannya nanti kita bahas di dalam pemrograman lokasi based service. Jadi LBS ini nanti kita akan praktekkan di pertemuan mungkin sebelum UAS ya. UAS. Kemudian yang terakhir adalah kalian membuat proyek pembangunan aplikasi Android serta publikasi ke Google Play Store. Jadi mungkin kalian pernah mendownload di Play Store. Nah, kita akan terapkan itu bagaimana aplikasi kita akan dimasukkan ke dalam Play Store, gitu ya. Nah, pembahasan ini kita akan bahas selama 16 kali pertemuan, seperti itu ya. Nah, sekarang referensi yang Bapak gunakan ada website seperti ini ya. Ada website, ada jurnal, kemudian ada buku. Jadi nanti referensi ini Bapak akan share ke kalian, mungkin melalui WA ya, supaya kalian bisa mencari referensinya dan membaca sumber yang Bapak perlihatkan di atas. Nah, untuk penugasannya, tugasnya mungkin Bapak nanti akan perlihatkan di Classroom. Kemudian ada di WA. Nanti kalian kumpulkan tugasnya di Classroom. Ya, apakah APK-nya, apakah dokumennya, nanti kalian tinggal masukkan di sini. Untuk sumbernya, materinya, boleh kalian cari referensinya di Google, YouTube sebagai sumber. Kemudian ada modul yang Bapak bagikan pada saat praktek. Terakhir adalah apabila kalian mau izin tidak hadir, kalian wajib chat Bapak supaya Bapak tahu kalian ini sakit ataukah kalian minta izin. Jadi ini kontak Bapak, kemudian emailnya Bapak, ya. Nanti kalian tinggal hubungi Bapak kalau kalian berhalangan hadir. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana kalian mengetahui konsep dasar pemrograman mobile. Jadi ini adalah pembahasan pertama, yaitu bagaimana kalian tahu itu apa itu pemrograman mobile. Kira-kira ada yang tahu apa itu pemrograman?
Oke, boleh disebut. Pemrograman adalah proses menulis dan menguji, memelihara dan memperbaiki kode untuk membangun program di komputer. Oke, jadi yang disebutkan temannya itu sudah betul ya. Ada tahap-tahapnya untuk kita menjadi pemrograman. Pertama kita akan diuji aplikasinya, kemudian kita menulis kode, kemudian aplikasi ini harus betul-betul bisa dijalankan. Jadi seorang pemrograman seperti itu. Jadi kalau kita lihat pemrograman mobile, berarti perangkatnya adalah handphone ya. Jadi kalau perangkatnya handphone, otomatis pemrograman mobile adalah pemrograman yang ditujukan untuk pembuatan aplikasi yang di perangkat mobile. Jadi aplikasi ini bisa diakses nanti di dalam Android atau handphone. Ya, apa sistem operasi atau platform yang dipakai? Ada Android, ada iOS, ada BlackBerry, dan juga ada Windows Phone. Jadi sistem operasi di atas kalian sudah mungkin familiar dari kalian ya, kalian sudah tahu karena kalian rata-rata di sini memiliki handphone atau perangkat program. Nah, kalian sudah pelajari beberapa pemrograman, baik itu di semester 1 sampai semester sekarang. Ada yang masih ingat tools apa yang kalian pakai selama semester 1 sampai semester sekarang? Oke? Baik, tools yang dipakai itu ada Sajong Text, Ya. Notepad 11+, Eclipse, NetBeans, VisualCode, sama Code Blocks. Oke, jadi yang disebutkan temannya itu sudah betul ya? Bisa saja ada NetBeans. NetBeans biasa kalian pakai di pemrograman objek, ya. Sambil teks biasa kalian pakai di pemrograman web. Tapi yang kita pakai di dalam namanya ini ya, namanya tools untuk pemrograman mobile itu ada Android Studio, ya. Ada Android Studio, ada Android NDK, Eclipse, Visual Code, dan App Importer. Tools ini kita akan memakai satu saja sebagai praktikum untuk pertemuan 1 sampai 16, yaitu Android Studio. Jadi kita pakai Android Studio untuk toolsnya, ngerti ya? Dan nanti kita pertemuan pertama kita akan menginstal Android Studio, kemudian nanti bagaimana menjalankan emulatornya atau misalnya APK-nya dijalankan di handphone. Nah, ada yang masih ingat bahasa pemrograman yang kalian pelajari dari semester 1 sampai dengan semester sekarang? Saya Kak, Oke, boleh? jadi bahasa pemrograman yang sering dipakai yaitu HTML, Java, JavaScript, DLP, Pascal, sama Visual Basic, C++, sama PHP. Oke, jadi kalian sudah banyak ya pelajari bahasa pemrograman. Bapak sudah dengar. Jadi ada C++, mungkin C++ ini masih kita pakai ya nantinya di dalam pembuatan aplikasi Android. Jadi ada juga HTML mungkin di website. Tetapi yang kita pakai di dalam bahasa pemrograman Android atau mobile itu Kotlin. Biasanya ada Kotlin, ada Java, ada JavaScript, ada C#, ada C++ yang disebutkan dari temannya, kemudian ada Python. Jadi kalau pemrograman, bahasa pemrograman, kebanyakan nanti kita pakai Java dan Kotlin, ya. Nah, jadi nanti mungkin Bapak akan pakai bahasa pemrograman Java dan sedikit Kotlin untuk mendesain, ya. Nah, persiapan apa yang kita butuhkan untuk install Android Studio? Nah, nanti Bapak akan perlihatkan step by stepnya ya, menginstal. Kemudian nanti Bapak suruh satu mahasiswa saja untuk praktekkan. Bisa ya? Oke, jadi siap-siap. Nah, cara install Android Studio. Nah, jadi yang pertama adalah kalian lihat di sini ada ini ya. Ada dia punya icon. Jadi icon ini kalian klik 2 kali. Kemudian nantinya di sini kalian menunggu proses instalasinya. Jadi sampai dia 100%. Kemudian di sini kalian install juga yang namanya APD. APD ini adalah virtual device. Kalian install kemudian masukkan di partisi C atau sistem atau program.
Nah, di sini adalah prosesnya. Nanti di sini mungkin pada saat proses yang terakhir adalah instalasinya mungkin agak lama ya, karena mungkin butuh waktu 30 menit atau misalnya 1 jam. Nah, jadi setelah hasilnya sudah seperti ini berarti proses instalasinya sudah selesai. Kemudian ini adalah jendela dari pemrograman Android Studio atau toolsnya. Di sini ada menu pada saat kita mau buat project baru. Kemudian kalian pilih nanti MPT activity. Jadi kita masih dasar dulu. Kemudian di sini kalian buat nama projectnya dan terakhir adalah jendelanya akan terbuka. Pada saat itu kalian sudah bisa membuat aplikasi di dalam Android Studio. Oke ya. Kira-kira di sini ada mahasiswa yang bisa mempraktekkan instalasi Android Studio? Siapa? Tanya. Oh iya. Oke, bisa naik ya. Oke, teman yang lain ikuti prosesnya ya, yang diperlihatkan temannya. Bisa? Nah, prosesnya sudah komplit. Lanjut. Oke, finish ya. Nah, jadi sekarang otomatis Android Studio-nya sudah kita install. Temannya sudah menginstal, jadi tampilan jendelanya seperti ini. Oke, beli Plus dulu buat teman-teman. Nah, nanti pada saat nomornya sudah diatur, nanti di sini perangkatnya akan terbaca di Android Studio. Ya, perangkat handphone kalian di dalam fisikal. Nah, jadi juga kita bisa memakai WiFi untuk mengkoneksikan antara perangkat kita dan Android Studio. Nah, nanti gambarnya seperti ini kalau dia memakai WiFi. Jadi kita atur scan-nya, kemudian kita scan barcode-nya, maka nanti akan muncul APK-nya di handphone kita. Tinggal kita install. Kalau menggunakan emulator, kalian wajib untuk menginstal tipe emulatornya. Nantinya seperti ini. Tinggal di next, kemudian dipilih, tinggal di download. Nah, ini di download, kemudian kita studio. Nah, prosesnya di sini agak membutuhkan waktu yang lama ya. Makanya nanti mungkin kita bisa praktekkannya cuma menggunakan mungkin kabel USB dan juga menggunakan WiFi. Nah, seperti ini cara menginstal emulatornya. Nanti emulatornya akan muncul di dalam Android Studio. APK-nya akan muncul di sini kalau kalian sudah jalankan. Ya, APK-nya seperti ini contohnya. Ya. Kemudian setelah APK-nya muncul, kita akan mencoba membuat Hello World. Mungkin ada satu orang yang bisa ya kita melakukan latihan kedua, yaitu menyambungkan antara kabel USB ya ke dalam Android Studio untuk memunculkan APK-nya di dalam handphone. Ada yang bisa? Oke, bisa Priani maju ke depan. Kira-kira Priani mau gunakan yang mana? Mau pakai emulator, USB atau WiFi? USB ya. Oke, jadi temannya akan mencontohkan atau mempraktekkan memakai USB. Bisa ya? Kalian menyimak ya. Dan setelah Priani nanti mempraktekkan, kalian terapkan juga di PC-nya masing-masing dan memperlihatkan ke Bapak hasil dari APK. Nanti filenya namanya coba. Nah, kita nanti ganti dengan tadi kan Bapak tuliskan Hello World ya. Hello World. Ini diganti dengan selamat datang di Politeknik Negeri Ambon.
Oke, silakan berani praktekkan. Yang lain ikuti ya. Nah, diganti dengan selamat datang di Politeknik Negeri Ambon. Jadi tes nya kita ganti namanya. Tadi kan keluar menjadi selamat datang di Politeknik Negeri Ambon. Nah, sekarang perangkatnya coba sudah di setting tadi ya. Ya, oke. Sekarang coba dibisikkan. Oke, jadi perangkatnya sudah terkoneksi ya dengan USB, namanya Samsung. Kemudian kita atur untuk menjalankan aplikasinya, yaitu tadi Samsung ya. Baru kita jalankan. Oke, prosesnya sudah ya. Nah, sekarang coba lihat di handphonenya. Nah, sekarang buka di filenya tadi. Kita filenya tadi apa ya? Coba ya. Coba. Nah, seperti ini yang diperlihatkan temannya ya. Sekarang yang lain praktekkan yang dicontohkan Apriani tadi. Oke, kalau sudah kita beri aplaus dulu untuk Apriani. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan? Oke, boleh. Kasih saya punya tanya Iya. tentang perbedaan pemrograman web sama pemrograman web. Oke, jadi ada pertanyaan dari temannya, apa perbedaan pemrograman mobile dan pemrograman web? Jadi di sini kita lihat dulu ya, untuk tugasnya. Kalau pemrograman web itu fokusnya dia pembuatan website, ya. Nah, kemudian toolsnya juga yang dipakai beda, seperti Sample Text, Node++ dengan Weaver. Nah, sedangkan mobile tugasnya juga beda, yaitu pembuatan aplikasi. Nah, toolsnya yang dipakai ada Android Studio yang tadi Bapak jelaskan, ada Eclipse, ya, dan ada Android NTK. Nah, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekarang di sini ada tugasnya. Tapi sebelum Bapak bahas tugasnya, coba kalian perlihatkan hasil APK-nya yang tadi diperlihatkan seperti Apriani. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak akan bahas tentang tugasnya. Nah, kalian lihat tugasnya di sini. Yang pertama, kalian membuatkan aplikasi Android dengan perangkat komputer di rumahnya masing-masing, kemudian dijalankan ya. Jadi apa aplikasi yang kalian buat? Yaitu menggunakan tambahkan script di drawable dan juga activity main. Jadi seperti ini. Jadi kalian nanti masuk ke new, kemudian juga background style. Scriptnya seperti ini. Jadi tugasnya ini kalian kerjakan selama 1 minggu. Jadi kalian kumpulkan di classroom. Untuk classroomnya nanti Bapak akan bagi kode kelasnya di WA grupnya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan masuk ke pembahasan bagaimana membuat activity dan intent. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nah, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.